Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Vika Rosemary dengan NPM 2413024011. Saya mahasiswi Universitas Lampung dengan program studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati. Simak terus videonya ya. Oke, di sini saya telah membuat materi tentang keanekaragaman hayati. Sini. Nah, apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati berarti keberagaman yang ada pada makhluk hidup. Keberagaman dapat ditemukan pada tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman pada makhluk hidup ini terjadi akibat adanya faktor genetik atau keturunan dan perbedaan faktor lingkungan. Keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan yang ada di bumi, baik dalam bentuk gen, spesies, maupun ekosistem. Istilah ini berasal dari kata bios, yaitu hidup, dan diversitas, yaitu keragaman, yang berarti keragaman makhluk hidup di suatu wilayah tertentu. Pada tingkat genetik, keanekaragaman ini terlihat dari perbedaan sifat dalam satu spesies seperti warna, bentuk, atau ketahanan terhadap penyakit. Pada tingkat spesies, ini mencakup banyaknya jenis makhluk hidup yang berada seperti harimau, burung, dan tumbuhan. Sementara pada tingkat ekosistem, mencakup variasi lingkungan seperti hutan, laut, dan rawa. Nah, keanekaragaman hayati ini sangat penting karena menyediakan makanan, obat-obatan, menjaga keseimbangan alam, serta mendukung proses ekologi seperti penyerbukan dan daur air. Oke, di sini kebetulan saya membahas tentang keanekaragaman hayati fauna. Nah, berdasarkan letak geografinya, wilayah Indonesia dilewati oleh dua garis hayal, yaitu garis Wallace dan garis Webbs. Kedua garis hayal ini menyebabkan terjadinya perbedaan persebaran hewan Indonesia. Penyebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi benua Asia dan Australia. Para pakar zoologi berpendapat bahwa tipe fauna di kawasan Indonesia bagian barat mirip dengan fauna di Asia Tenggara Oriental, sedangkan fauna di kawasan Indonesia bagian timur mirip dengan fauna di benua Australia. Daerah persebaran fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan Indonesia bagian barat, kawasan peralihan, dan kawasan Indonesia bagian timur. Oke, bisa kita lihat di gambar ini menunjukkan peta persebaran fauna di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan Weber. Di bagian barat Indonesia, seperti Sumatera dan Kalimantan, terdapat fauna bertipe asiatis seperti harimau, gajah, dan orangutan. Di wilayah tengah seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara, terdapat fauna peralihan seperti anoa dan komodo. Sedangkan di bagian timur seperti Papua, didominasi fauna bertipe australis seperti kasuari dan burung cendrawasih. Bisa kita lihat ini gambarnya teman-teman. Nah, garis Wallace ini memisahkan wilayah barat dan tengah, sedangkan garis Weber memisahkan wilayah tengah dan timur. Oke, lanjut. Di sini ada daerah sebelah barat garis Wallace. Nah, kawasan Indonesia yang termasuk ke dalam daerah sebelah barat garis Wallace meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kawasan ini dibatasi oleh garis Imaginer Wallace yang terletak di antara Kalimantan dengan Sulawesi dan antara Bali dengan Lombok. Beberapa jenis fauna kawasan Indonesia bagian barat yang juga menjadi spesies di antara lainnya yaitu harimau, macan tutul, gajah, badak Jawa, banteng, orangutan, lutung, merak hijau, dan burung. Jalak Bali. Ini gambarnya teman-teman bisa kita lihat. Gajah, harimau, orangutan. Oke. Lanjut yang kedua itu ada daerah sebelah timur garis Wallace. Nah, wilayah Indonesia yang ada di sebelah timur garis Wallace ini memiliki berbagai jenis fauna Australia, yaitu berbagai jenis burung dengan warna bulu yang mencolok, misalnya kasuari, cendrawasih, kakatua, nuri, dan parkit. Ada pula merpati berjambul dan beberapa jenis hewan berkantung dan walabi. Ini gambarnya. Oke. Yang ketiga itu ada daerah peralihan. Nah, daerah peralihan ini adalah daerah di antara garis Wallace dan Weber, disebut juga wilayah Wallace. Semakin ke timur dari garis Wallace, jumlah fauna oriental semakin berkurang. Sebaliknya, semakin ke barat,
dari garis Weber, fauna Australia semakin berkurang. Dengan demikian, marsupi dapat ditemukan di daerah Wallace dan butung pelatuk oriental juga dapat dijumpai di sebelah timur Wallace. Oke, bisa kita lihat di gambar 16 ini. Perhatikan fauna yang ada di Bali dan di Lombok. Kedua pulau ini hanya dipisahkan oleh selat yang hanya berjarak sekitar 30 km, tetapi faunanya berbeda jauh. Di Bali ditemukan hewan oriental, bajing, dan harimau, tetapi hewan ini tidak menyebar ke Lombok. Sementara itu, di Lombok ditemukan burung pemakan madu yang tidak ditemukan di Bali, fauna Australian. Hal serupa terjadi di Sulawesi dan Kalimantan. Di Sulawesi ditemukan hewan Australian, opom, dan burung kakatua, fauna Australian. Namun kedua hewan tersebut tidak ditemukan di Kalimantan. Oke, di sini ada ancaman terhadap keanekaragaman fauna. Yang pertama itu ada perusakan habitat, yang kedua perburuan liar dan perdagangan ilegal, yang ketiga ada pencemaran lingkungan, yang keempat ada perubahan iklim, dan yang kelima itu ada masuknya spesies asing. Lanjut, ada upaya pelestarian fauna. Yang pertama itu membuat cagar alam dan taman nasional. Yang kedua menetapkan hewan langka sebagai satwa dilindungi. Yang ketiga mengembangkan penangkaran. Yang keempat edukasi dan kampanye kesadaran. Yang kelima itu penegakan hukum terhadap perburuan liar. Nah, di sini untuk kesimpulan keanekaragaman hayati fauna itu merupakan variasi jenis hewan yang mencakup perbedaan tingkat genetik, spesies, dan ekosistem tempat mereka hidup. Tingkat genetik menunjukkan perbedaan dalam satu spesies. Tingkat spesies ini mencerminkan banyaknya jenis hewan yang berbeda, sedangkan tingkat ekosistem memperlihatkan hewan-hewan yang hidup di berbagai lingkungan seperti hutan, laut, dan padang rumput. Indonesia sebagai negara mega biodiversitas memiliki kekayaan fauna yang luar biasa dan dibagi menjadi 3 wilayah utama, yaitu Asiatis, Australis, dan peralihan. Fauna memiliki peran penting dalam ekosistem, seperti menjaga rantai makanan, membantu penyerbukan, dan menjadi indikator kesehatan lingkungan. Namun, keanekaragaman fauna saat ini menghadapi berbagai ancaman seperti perusakan habitat, perburuan liar, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pelestarian fauna harus terus dilakukan melalui konservasi, penangkaran, edukasi, dan penegakan hukum agar kekayaan alam ini tetap lestari untuk generasi mendatang. Oke, di sini sumber bukunya. Untuk lebih memahami materi, teman-teman bisa melihat video yang saya sematkan di sini. Dan untuk melatih pemahaman teman-teman semua, bisa mengisi atau menjawab pertanyaan yang sudah saya buat. Jadi di sini teman-teman bisa tinggal memasukkan nama depan dengan nama belakang saja. Setelah itu boleh diisi. Nah, di bagian galeri saya juga menambahkan contoh foto-foto keanekaragaman hayati khususnya di fauna. Tuh, bermacam-macam. Seperti ada singa, macan, harimau, gajah, burung, orang hutan. Terus ada belalang, ada banyak lagi lainnya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membuka blog WordPress saya. Nanti saya sematkan linknya di bawah itu. Oke, telah selesai penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, itulah tadi video penjelasan singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.